Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang kimia karbohidrat. Ya, kimia karbohidrat ini sangatlah penting. Nanti saya akan memperkenalkan jenis-jenis dari karbohidrat itu seperti apa. Oke, sebagai introduksi atau sebagai pendahuluan, di sini kita tahu bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi, ya, sumber energi utama bagi aktivitas manusia selain protein dan lemak. Dan menariknya di sini adalah di Indonesia itu 80-90% sumber energi itu berasal dari karbohidrat. Jadi kalau kalian lihat bahwa orang Indonesia itu senang sekali makan karbohidrat, kadang menunya itu adalah karbohidrat semua, tapi karbohidratnya misalnya divariasikan. Contohnya makan nasi di situ, tapi ada jagungnya juga, ada kentangnya juga, ya. Kemudian ditambah mie, itu kan semua karbohidrat sebetulnya. Ya, dan ini faktanya bahwa memang di Indonesia itu 80-90% sumber energi itu berasal dari karbohidrat. Tetapi sebagai contoh di sini di USA, itu orang-orang di sana dia mengkonsumsi karbohidrat itu hanya sekitar 46%, dan sisanya itu adalah lemak dan protein. Karbohidrat terbanyak itu di sini ya, dalam hal ini berasal dari tanaman ya, yang ada di struktur tanaman, yaitu selulosa. Nanti saya akan jelaskan selulosa itu apa. Selulosa ini merupakan polisakarida ya. Kemudian untuk bahan pangan utama itu mengandung pati ya. Pati ini sekitar 75-80% dari total kalori. Nah, untuk selulosa dan pati itu apa? Nanti akan saya jelaskan di bagian tentang polisakarida. Nah, bagaimanakah cara memberikan nama untuk karbohidrat? Jadi pemberian nama karbohidrat itu yang pertama berdasarkan atas sumber alamnya. Ada yang kita sebut sebagai beet sugar, kemudian ada cane sugar, ada grapefruit, ada malt sugar, ada milk sugar, dan ada corn sugar. Nah, ini contohnya yang beet sugar, seperti itu ya. Ini ada gambar-gambarnya, ada cane sugar itu adalah gula tebu. Kemudian ada grapefruit, ya. Grapefruit ini buah-buahan, tapi dia mengandung kadar gula yang sangat tinggi. Kemudian ada malt sugar, ya. Ada malt sugar untuk membuat sirup maltosa sebagai pemanis. Kemudian ada juga milk sugar. Ya, milk sugar ini ternyata di dalam susu itu mengandung gula ya, yang kita sebut sebagai gula susu, meskipun tingkat kemanisannya itu jauh di bawah jenis-jenis gula yang lainnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ada corn sugar ya. Corn sugar ini gula-gula yang kita bisa dapatkan, yang bisa kita produksi dari jagung, seperti itu. Nah, kita balik lagi, itu berdasarkan sumber alamnya ya. Kemudian ada yang berdasarkan nama trivialnya. Biasanya di sini diawali dengan sumbernya, kemudian ditambah dengan ose. Kalau yang gula-gula berasal dari buah-buahan, ya, atau kita sebut fruit sugar. Fruit itu kan fru ya, atau fructose. Di sini kan ada fru, ada fruct. Kemudian ose. Nah, jadi fructose, gitu ya. Nah, fructose itu adalah gula-gula yang berasal dari buah-buahan. Kemudian ada juga yang berasal dari maltnya, ya, dari malt, itu maltose. Jadi malt ditambah ose, ya. Kemudian dari susu itu ada lactose, ya. Kemudian dari selulor membran, ada membran seluler, gitu. Di dalam tanaman itu kan dia mengandung membran seluler di situ, ya. Nah, di situ mengandung karbohidrat yang kita sebut sebagai selulosa. Kemudian ada juga wood sugar di sini, gula-gula yang ada di dalam kayu-kayu, itu ada xylose. Tapi selain xylose sebetulnya ada juga glukos di dalam wood sugar. Jadi nanti saya akan jelaskan di bagian yang polisakaridanya ya. Nah, itu nama trivial. Jadi namanya itu adalah pertama berdasarkan sumbernya, kemudian ditambahkan dengan ose. Kemudian berdasarkan nama definitifnya, di sini ada dua ya.
Yang pertama adalah sesuai dengan struktur polihidroksialdehid dan polihidroksiketon. Jadi rata-rata di sini ya gula-gula itu dia mengandung ada gula-gula yang dia mengandung gugus aldehid dan keton yang kita sebut sebagai gula prereduksi. Ya, ada gugus aldehid dan ada gugus keton. Kalau aldehid itu biasanya ya misalnya di gula tersebut atau di monomer tersebut dia mengandung gugus aldehid, di belakang nama si gula itu biasanya ose. Contohnya adalah triose, tetrose, pentose atau heksose. Nah, tri itu artinya adalah ada 3 karbon. Ya, jadi ada 3 karbon berarti tri, ose berarti dia mengandung gugus aldehid. Kalau tetrose berarti 4 dan ada 4 karbon dan dia mengandung gugus aldehid dan seterusnya. Kalau keton itu akhirannya itu ditambahkan dengan ulose. Contohnya adalah triulose. Triulose berarti dia tri itu 3 karbon, ulose itu adalah keton gitu ya. Dia mengandung gugus keton intinya di di struktur dari si gulanya tersebut, struktur dari monomernya tersebut. Ya, ada tetrulose, ada pentulose, ada heksulose dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian penamaan juga di sini ada yang kita sebut sebagai dextro dan ada juga yang disebut sebagai levo. Ada dextrorotari, ada levorotari. D itu disimbolkan, dextrorotari itu disimbolkan dengan D, levorotari itu disimbolkan dengan L. Jadi ini sekilas nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi selanjutnya ya, di slide selanjutnya. Jadi ini konfigurasi gugus OH pada C asimetrik. Jadi sekali lagi penamaannya itu, penamaan gulanya itu ya monomer ini ada disisipi dengan D ataupun disisipi dengan L. Kalau D kita lihat dari gugus OH-nya. Ya, contohnya adalah gliseraldehid. Gliseraldehid ini merupakan monomer gula yang paling sederhana. Ya, C-nya itu ada 3, ya gliseraldehida. Jadi gliseraldehida itu ada 3 C. Nah, di C asimetrik atau C kiralnya, jadi C asimetrik itu adalah C yang dia berikatan dengan atom-atom lainnya. Semua tangannya itu terisi dengan atom-atom lainnya. Misalnya di si C ini kan dia terisi dengan H, kemudian C ini terisi juga dengan OH, kemudian C-nya ini terisi dengan CHO, dan satu lagi C-nya itu terisi dengan CH2OH. Nah, itu adalah kita sebut sebagai C asimetrik atau C kiral. Nah, kalau OH-nya itu di bagian tengahnya itu, di C yang asimetriknya itu, dia OH-nya itu posisinya ada di sebelah kanan, itu yang kita sebut sebagai dextrorotari. Tapi kalau si OH-nya itu gugus hidroksilnya itu dia ada di sebelah kiri, itu yang kita sebut sebagai levorotari, ya. Nah, kemudian ada aktivitas optis atau kemampuan untuk merotasi cahaya yang terpolarisasi. Ada simbol plus, ada simbol min. Kalau plus itu artinya dia berputarnya itu ke kanan. Kemudian kalau min itu artinya dia berputarnya ke kiri. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi karbohidrat. Jadi karbohidrat ini dibagi menjadi 2 jenis di sini ya. Ada yang kita sebut sebagai karbohidrat sederhana atau monosakarida ya. Jadi maksud dari sederhana ini apa sih? Jadi si karbohidrat ini sudah tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana. Jadi proses pemecahan karbohidrat ini kita sebut sebagai hidrolisis. Tolong diingat ya. Jadi proses pemecahan dari karbohidrat ini kita sebut sebagai hidrolisis. Ketika si karbohidrat ini dihidrolisis, ya, dia akan membentuk monomer-monomer. Nah, kalau monosakarida itu sudah tidak bisa dihidrolisis lagi. Gitu. Jadi itu si monosakarida itu adalah molekul dari gula yang paling sederhana. Contohnya apa? Contohnya adalah glukosa, kemudian ada fruktosa, dan lain-lain. Nah, jenis yang lainnya yaitu karbohidrat kompleks. Jadi ada yang sederhana, berarti ada yang kompleks.
Di sini dibagi menjadi dua, ada yang disakarida atau kita sebut juga sebagai oligosakarida, kemudian ada polisakarida. Nah, bedanya dengan monosakarida di sini, disakarida dan polisakarida ini dia dapat dihidrolisis, ya. Sekali lagi, disakarida dan polisakarida ini dia dapat dihidrolisis menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana lagi. Contohnya apa? Contohnya yang disakarida itu adalah sukrosa. Jadi sukrosa ini adalah apa namanya? Ketika sukrosa dihidrolisis, dia akan membentuk glukosa dan juga fruktosa. Kemudian ada selulosa. Selulosa ketika dihidrolisis, dia bisa membentuk selubiosa. Selubiosa itu adalah oligosakarida dari glukosa, ya, monomernya itu adalah glukosa. Kemudian bisa juga ketika hidrolisisnya itu berjalan dengan sempurna, dengan baik, dan dia akan terbentuk monomer-monomer yaitu glukosa. Jadi selulosa itu oligomernya itu adalah selubiosa, kemudian monomernya itu adalah glukosa. Nah ini ya, jadi reaksinya seperti itu. Jadi polisakarida ketika dihidrolisis akan membentuk oligosakarida. Kemudian oligosakarida akan dihidrolisis lebih lanjut lagi menjadi monosakarida. Ini contohnya adalah pati. Pati itu kita golongkan sebagai polisakarida. Pati ini banyak tersedia di misalnya singkong, gandum, umbi-umbian. Itu banyak sekali mengandung pati. Bahkan makanan pokok yang kita makan sehari-hari yaitu nasi itu mengandung pati, ya, mengandung pati. Nah, pati ini ketika dia dihidrolisis, ya, dia akan membentuk maltosa. Maltosa itu adalah dimer dari glukosa. Jadi ada glukosa plus glukosa berikatan satu dengan yang lainnya, dia akan membentuk maltosa. Jadi maltosa kita sebut sebagai disakarida. Nah, kemudian maltosa ini bisa dihidrolisis, ya, menghasilkan glukosa, dan glukosa ini kita sebut sebagai monosakarida. Konsep dasar seperti ini tolong diulang-ulang kembali, tolong diingat-ingat, jangan sampai lupa, ya. Nah, ternyata karbohidrat ini ada yang dia bisa di metabolisme oleh tubuh, ada juga yang dia tidak bisa dimetabolisme, dalam artian tidak bisa diserap atau dicerna, ya, atau tidak mudah dicerna atau tidak mudah diserap, seperti itu. Kenapa dia bisa diserap dan kenapa dia tidak bisa diserap? Contohnya adalah pati. Pati itu merupakan polisakarida. Ya, pati itu merupakan polisakarida. Nah, pati ini dia bisa dihidrolisis dengan menggunakan enzim yang kita sebut sebagai enzim alfa amilase. Nah, di dalam tubuh kita, ya, dia ada peran enzim yang memecah pati tersebut, gitu ya, menjadi apa namanya, gula-gula sederhana yaitu glukosa. Dan glukosa ini sebetulnya dia mudah untuk diserap, ya, di dalam tubuh kita. Tetapi ada selulosa. Nah, selulosa ini di dalam tubuh kita tidak ada enzim yang kita sebut sebagai selulase, gitu ya. Jadi selulase ini hanya ada di sapi seperti itu, ya. Jadi sebetulnya rumputan itu bisa dicerna dengan baik oleh si sapi atau kerbau dan hewan-hewan mamalia lainnya, ya, yang memakan tumbuh-tumbuhan. Tetapi untuk kita itu kita tidak bisa mencernanya dengan tidak bisa mencernanya atau tidak bisa diserap secara langsung oleh tubuh kita, seperti itu. Ya. Nah, ini mudah dicerna dan diserap. Contohnya untuk polisakarida adalah pati yang tergelatinisasi. Jadi pati ini sebetulnya ketika pati kita masukkan ke dalam air, pati tersebut akan menyerap air. Kemudian ketika kita panaskan, lama-kelamaan si pati tersebut akan tergelatinisasi, akan membentuk gel istilahnya, gitu ya, sampai temperatur tertentu sehingga pati tersebut dia akan pecah, gitu. Nah, itu yang kita sebut sebagai pati yang tergelatinisasi. Kemudian ada amilodextrin, ya. Amilodextrin ini lebih sederhana lagi dari pati. Kemudian ada glikogen. Glikogen ini merupakan karbohidrat yang ada di dalam tubuh hewan ataupun manusia, ya, sebagai cadangan makanannya.
Nah, kemudian yang tidak dapat dicerna, di sini ada selulosa, ada hemiselulosa, ada senyawa pektin, kemudian ada pentosa, dan juga ada kitin. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu selulosa, hemiselulosa, pektin, dan sebagainya nanti di belakang ya, di akhir presentasi ini. Kemudian ada oligosakarida yang mudah dicerna atau diserap ini, contohnya adalah sukrosa, maltosa, isomaltosa, kemudian laktosa. Dan yang tidak dapat dicerna itu contohnya adalah melibiosa, rafinosa, stasiosa, kemudian laktulosa, dan lain sebagainya. Ini ada monosakaridanya juga, ada yang heksosa. Heksosa itu artinya karbonnya itu ada 6. Kemudian kalau pentosa itu karbonnya itu sebetulnya ada 5. Nah, ini mungkin ada yang baru lagi, kalian mungkin belum pernah mendengar, ada yang kita sebut sebagai sugar alcohol. Sugar alcohol ini digadang-gadang sebagai gula yang rendah kalori. Contohnya apa sih? Contohnya adalah xylitol. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimanakah struktur dari gula alkohol ini ya, dan struktur-struktur kimia dari monosakarida. Jadi sugar alkohol ini sebetulnya gula yang rendah kalori. Dan ini digunakan, gula-gula ini digunakan untuk orang-orang dengan penyakit diabetes gitu. Dan gula-gula alkohol ini juga biasanya umum digunakan atau berada di dalam pasta gigi. Kalau kalian merasakan rasa-rasa manis di dalam pasta gigi kalian, nggak mungkin kan kalian menggunakan glukosa. Glukosa itu dengan baik didapat di metabolisme oleh gigi bakteri-bakteri yang ada di gigi kalian. Gitu. Jadi gimana caranya kita mencari gula yang mana si gula ini dia tidak bisa di metabolisme oleh bakteri-bakteri yang ada di gigi kita. Nah, salah satu gulanya adalah gula-gula dengan jenis ini, yaitu sugar alcohol. Sugar alcohol ini contohnya adalah sorbitol, kemudian xylitol, gliserol juga termasuk sugar alkohol, kemudian ada yang itu yang dapat dicerna, dapat diserap, kemudian yang tidak dapat dicerna atau sulit diserap, contohnya adalah manitol, galaktitol, kemudian L-arabinol. Nah, yang pertama di sini monosakarida, kita bahas dari struktur kimia dari monosakarida. Jadi monosakarida diklasifikasikan berdasarkan jumlah atom karbonnya, ya. Contohnya adalah triosa, berarti osa, ya. Ingat aldehid ya, berarti triosa, tetrosa, pentosa, heksosa. Nah, dan apakah ada gugus karbonilnya? Ya, gugus karbonil ini memiliki senyawa aldehid ataupun senyawa keton, ya. Nah, kalau monosakarida yang dia memiliki gugus aldehid, itu kita sebut sebagai aldosa. Ya, aldo itu adalah gugus aldehid di dalam suatu sakarida. Ya. Kemudian sakarida itu adalah gula, dan osa itu adalah karbohidrat. Jadi selain kita sebut bahwa osa itu adalah ose atau osa, ya, itu adalah aldehid. Tapi ada juga yang mengemukakan bahwa osa itu merupakan karbohidrat, gitu. In general itu karbohidrat. Nah, contohnya adalah ini glukosa. Glukosa, ini contohnya dia glukosa itu kita sebut sebagai apa sih? Glukosa itu namanya sebetulnya adalah aldoheksosa. Kenapa aldo? Aldo itu berarti dia mengandung gugus aldehid di dalam glukosa tersebut, dan ada heksosa. Heksosa berarti ada C6. C-nya itu ada 6 maksudnya. Kemudian ada ribosa. Ribosa ini kita sebut sebagai aldopentosa. Artinya bahwa ribosa ini aldo itu berarti dia mengandung gugus aldehid. Pentosa berarti C-nya itu ada 5. Nah, kemudian ada ketosa. Nah, ini keto berarti dia mengandung gugus keton di dalam suatu sakarida, kemudian ditambahkan osa. Berarti artinya itu karbohidrat. Contohnya adalah fruktosa. Fruktosa ini dia mengandung gugus keton dan C-nya itu 6. Berarti dia adalah ketoheksosa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebetulnya gula yang monosakarida yang paling sederhana yang ada di alam itu adalah ini dua, gliseraldehid dan dihidroksiaseton. Jadi gampangnya ketika kalian
mengingat gugusnya itu atau strukturnya itu seperti apa, kalian ingat saja di sini adalah ada gliserol. Gliserol di sini karbonnya itu ada 3, 1, 2, dan 3. Kemudian di sini akan berikatan dengan H2OH, di sini HOH, di sini H2OH ya. Nah, kalau aldosa itu aldehid. Ya, aldehid itu selalu berada di pinggir ya. Nah, ini kita tambahkan CHO. Nah, yang bagian karbon yang pertama ini diganti dengan gugus CHO ya. Nah, O ini dia memiliki ikatan rangkap di sini ya. Ingat-ingat lagi ya. Jadi O-nya di sini dia memiliki ikatan rangkap. Nah, kalau keton itu kan CO. Nah, kalau aldehid itu CHO. Sekarang keton itu CO. Nggak mungkin dia ada di atas. Biasanya dia ada di nomor 2 ini. Ya, untuk gula-gula biasanya ada di nomor 2. Karbon nomor 2. Sehingga yang si gliserol ini, ya gugus yang keduanya ini diganti dengan gugus keton. Sehingga terbentuklah struktur seperti ini. Kalau yang aldosa itu kita sebut sebagai gliseraldehid ya. Sekali lagi kalau aldosa ini kita sebut sebagai gliseraldehid. Gliserol yang mana dia mengandung gugus aldehidnya ya, itu disebut sebagai gliseraldehid. Kemudian kalau ketosa, kalau ketosa ini kita sebut sebagai dihidroksiaseton ya. Jadi gliserol yang mana di karbon nomor 2-nya ini diganti dengan gugusnya itu adalah gugus keton. Itu kita sebut sebagai dihidroksiaseton. Nah, dari gula-gula ini ya bisa diturunkan menjadi gula-gula yang lainnya. Ya, contohnya ini. Ini saya kasih ilustrasinya adalah yang D ya, yang dextrorotary. Tadi di sini ada gliseraldehid ya. Gliseraldehid ada C-nya ada 3. Ya. Nah, si gliseraldehid ketika C-nya itu kita tambahkan ya di bagian ini, di bagian atas ini kita tambahkan C, bentuknya itu selalu H, C dan OH. Ini kita sebut sebagai alpha erythrose ya. Nah, kemudian kalau si alpha erythrose, si OH-nya ini ya, OH-nya ini kita tukar ya, kita tukar seperti ini bentuknya. Nah, ini kita sebut sebagai ini D erythrose dan ini adalah D treus. Ya, ini adalah D treus. Nah, kemudian contoh lagi di sini yang saya fokus yang bagian kiri ya. Yang D erythrose. Yang D erythrose ini berarti bentuknya kayak gini kan. Nah, ini ditambah lagi C seperti ini ya. Di atasnya ada C lagi ya. Ada susunannya H, C dan OH. Itu yang kita sebut sebagai ribose. Ribose ini ada 5 ya. 1 2 3 4 5. C-nya ada 5. Nah, kalau yang bagian atasnya ini ya, yang bagian atasnya ini dia ditukar posisi OH dan di H-nya, dia akan bentuknya seperti ini ya. Ini yang kita sebut sebagai D-arabinosa. Ya. Jadi ribosa, kemudian kalau posisi OH dan H-nya itu ditukar, dia akan membentuk D-arabinosa. Nah, dari ribosa dan arabinosa ini kita bisa mendapatkan gula-gula lainnya ya di sini. Contohnya nanti ditambah lagi di sini C satu lagi di atas kan. Nah, kalau ditambah lagi C-nya di bagian atas ini kita sebut sebagai D-alosa. Ya, D-alosa. Nah, kalau yang ininya kita tuker ya, ini kita sebut sebagai D-altrosa. Ya, jadi ini gula-gula ini ya memang sulit untuk dihafalkan strukturnya ya, tapi saya harapkan bahwa kalian memahami gitu ya. Jadi memahami struktur dari si aldosa ini atau monosakarida ini. Nah, contoh lagi di sini ada arabinosa. Arabinosa kalau ditambah lagi C, susunannya adalah H, C, OH.
Nah, ini HCOH ditambah lagi 1C di atasnya, itu kita sebut sebagai D-glukosa. Nah, kalau ditukar ya si ini bagian ini ya ditukar OH-nya di kiri, H-nya itu di kanan, ini yang kita sebut sebagai manosa, D-manosa dan seterusnya ya. Nah, ini contohnya adalah ini desilosa. Desilosa ini umum ditemukan ya sebagai silan. Silan itu adalah polimer dari silosa. Jadi silosa ini ditemukan di silan. Silannya itu dia terdapat di beberapa tanaman. Ya, contohnya adalah di tongkol jagung. Tongkol jagung ini tinggi atau kaya akan silan. Ya, bisa mencapai 40 hingga 50% itu adalah silannya. Atau yang sudah direkayasa genetik ya, itu bisa sampai 70 sampai 80% ya si silannya itu. Nah, silannya ini digunakan untuk apa? Ketika silan ini dia dihidrolisis, dia otomatis akan menghasilkan silan itu kan polimer. Sekali lagi kalau polimer dari sakarida atau karbohidrat itu kita hidrolisis akan membentuk monomernya ya. Di sini akan membentuk silosa. Silan dihidrolisis akan membentuk silosa. Silosa difermentasi dengan menggunakan jenis kamir tertentu, dia akan menghasilkan silitol. Nah, silitol ini yang kita sebut sebagai gula alkohol. Gula alkohol yang saya sudah jelaskan tadi yaitu gula-gula yang rendah kalori. Jadi seperti itu kalau ada Tropicana Slim itu ada jagung gitu ya atau gula jagung ya. Sebetulnya kita juga bisa mendapatkan silitol itu dari jagungnya tersebut ya. Jadi jagungnya itu yaitu bagian tongkol jagungnya ketika kita hidrolisis silannya menghasilkan silitol. Nah, tidak hanya melalui proses fermentasi saja, tetapi bisa juga dilakukan secara kimia dengan proses yang kita sebut sebagai hidrogenasi. Ya, hidrogenasi, si silosa dihidrogenasi akan menghasilkan silitol. Seperti itu. Kemudian, nah di sini ada juga glukosa. Glukosa ini adalah gula yang paling umum yang sering kalian jumpai ya. Ada di buah matang, ada di bunga, kemudian ada di nira dan lain sebagainya. Dan biasanya bisa dalam bentuk maltosa, disakaridanya ya. Kemudian maltosa ini adalah gabungan antara glukosa dan glukosa, kemudian sukrosa, gabungan dari glukosa dan fruktosa, kemudian laktosa, gabungan dari glukosa dan galaktosa. Itu disakaridanya. Kemudian ada ribosa. Di sini ribosa adalah komponen asam nukleat, koenzim. Ya, ini ada di dalam sel ya. Asam nukleat, koenzim, nukleotida, dan vitamin B2 atau yang kita sebut sebagai riboflavin. Ya, riboflavin ini komponennya adalah ribosa. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ketosa. Nah, ini silakan kalian pahami struktur dari ketosa ya, diturunkan dari dehidroksi aseton. Di situ ada salah satu yang paling umum itu adalah ini, fruktos ya. Fruktos itu dia terkandung dalam jumlah yang tinggi di dalam madu, di dalam molase ya. Molase itu adalah bagian dari gula. Kalau tebu itu kan kita kan ingin dapatkan gulanya ya, gula tebunya. Nah, gula tebu itu nanti ada proses kristalisasi. Nah, bagian yang tidak mengkristal ini kita sebut sebagai molase. Dan molase ini juga masih mengandung fruktosa, selain glukosa ada juga fruktosa dalam jumlah yang tinggi. Kemudian otomatis di buah matang, kenapa kita sebut sebagai fructose tadi ya, ada di dalam fruit, di dalam buah ya, buah-buah yang matang. Kemudian fruktosa ini juga dia bisa berkombinasi atau berikatan dengan jenis gula lainnya, contohnya adalah sukrosa dan inulin. Nah, sukrosa dan inulin nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Nah, kita masih membahas tentang struktur dari monosakarida. Yang pertama yaitu dengan proyeksi Fischer. Jadi proyeksi Fischer ini
yang kita sebut sebagai proyeksi itu adalah gambar suatu benda berupa garis pada bidang datar. Jadi kan strukturnya itu dalam realitinya, dalam realnya ya, kenyataannya bahwa strukturnya itu dia bentuknya tiga dimensi. Nah, untuk mempermudah dalam penulisannya ya, dalam kalau apa namanya ketika kita tulis ya, ketika kita baca itu bisa gitu ya. Nah, itu dibuatlah yang kita sebut sebagai proyeksi Fisher. Jadi dari tiga dimensi diubah menjadi dua dimensi. Nah, proyeksi Fisher ini ditemukan oleh Emil Fisher di akhir abad ke-19. Ya, tujuannya itu adalah untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus-gugus di sekitar atom kiralnya. Ya, intinya adalah dari dua dimensi dari tiga dimensi menjadi dua dimensi. Dari atomnya itu tetrahedral. Tetrahedral itu adalah bentuknya tiga dimensi ya. Nanti gimana caranya dia harus dibuat dari dua garis yang tegak lurus ya. Ada dua garis tegak lurus. Contohnya gini, yang paling kita bahas yang paling sederhana lagi yaitu si glyceraldehyde. Glyceraldehyde di sini ada karbon ya. Kemudian dia akan berikatan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau D, si OH-nya itu ada di sebelah kanan. Ya, si OH itu ada di sebelah kanan seperti ini. Ini bentuknya tetrahedral ya. Ini bentuknya adalah tetrahedral. Nah, kalau dibuat seperti ini akan kebingungan menuliskannya seperti apa. Nah, maka dari itu dibuatlah dalam bentuk dua dimensi. Contohnya yang D aja, ya. Yang D, nah ini di yang bagian kiri dan bagian kanan ini ya, yang di bagian belakang ini kita buat sebagai garis horizontal seperti ini. Sedangkan yang bagian ke depan dan yang bagian ke atas ini kita buat sebagai garis vertikal seperti ini. Jadi bentuk Fisher itu atau proyeksi Fisher-nya itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah OH ini yang ada di sebelah kanan menunjukkan dia dextro rotari seperti itu. Nah kalau yang Levo gimana? Levo itu berarti cerminannya dari sini kan. Nah si OH-nya itu kita ubah posisinya dengan H. Jadi OH-nya itu ada di sebelah kiri, H-nya itu ada di sebelah kanan. Sehingga kalau kita gambarkan berarti di sini ya proyeksi Fisher-nya OH-nya di sebelah kiri dan H-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, ini ya sistem DL sering disebut sebagai konfigurasi relatif. Jadi kalau ada glukosa, deglukosa atau defruktosa dan lain sebagainya, itu sebetulnya acuannya itu dari ya apa namanya dari senyawa pembanding yaitu gliseraldehyde. Ya. Jadi untuk senyawa monosakarida lainnya, tadi kan kita sudah bahas yang gliseraldehyde ya. Kalau monosakarida lainnya gimana? Yang dibandingkan adalah posisi dari gugus OH yang terletak pada atom C kiral atau C asimetrik yang kita sebut sebagai C bentuknya seperti ini ya, yang terjauh dari atom C1-nya. Contohnya gini. Ya. Sorry, contohnya. Nah, ini kita posisikan selalu terjauh dari C1. C1 itu di sini ya. Ketika kita ingin menambahkan berarti selalu yang ditambahkan di sini dan ini selalu berada di paling jauh dengan C yang nomor 1 ini ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya adalah deglukosa misalnya ya. Deglukosa. Nah, deglukosa yang HOH-nya ini ya HOH-nya itu dia tetap berada di sini ya terjauh dari atom C yang pertama. Nah, sisanya seperti ini, C, C, C. Nah, yang kalau dia D di bagian C5-nya ini, OH-nya ada di sini. Ya. Kalau yang L, OH-nya itu ditukar, yang C5-nya itu ditukar. Ya. Jadi OH-nya ada di sebelah sini, di sebelah kiri. Nah, itu adalah perbedaan antara D dan L. Jadi, D itu kita lihat yang kita taruh si C-nya itu yang paling jauh dari C yang pertama sini, ya. Nah, di sini. Kemudian kalau D ya, kalau D OH-nya itu ada di sebelah kanan. Tapi kalau L di C5 sini ya, L itu di sebelah kiri. Nah, coba kalian buktikan juga dengan apa namanya gula-gula lainnya, monosakarida lainnya ya. Dari D dan L alosa pasti seperti itu ya di bagian C yang terjauh dari C1-nya itu
C kiral atau C asimetrik yang jauh dari nilai C1-nya, ya. Dia pasti kalau yang D itu OH-nya ada di sebelah kanan, dan L itu OH-nya ada di sebelah kiri. Nah, kemudian ada struktur lainnya yang kita sebut sebagai struktur lingkar Howard. Jadi rantai tertutup ya bentuknya, atau cincin. Nah, kalau cincinnya itu bentuknya itu 5, ya, ada seperti 5 cincin, itu yang kita sebut sebagai furanosa. Furanosa contohnya adalah glukosa. Tapi kalau yang cincinnya 5, furanosa, itu contohnya adalah fruktosa. Kalau cincinnya 6, itu kita sebut sebagai piranosa. Contohnya adalah glukosa. Nah, pembentukan struktur siklik merupakan reaksi esterifikasi intramolekuler antar gugus karbonil pada C1, baik aldopentosa maupun aldoheksosa dengan gugus hidroksil pada C4 atau C5, antara gugus karbonil pada C2 ketosa dan gugus hidroksil pada C5. Ini agak rumit ya bahasanya, saya sederhanakan seperti ini. Ini kita tetapkan nomor-nomornya ya. Yang bagian atas ini adalah C1, ini C2, ini C3, ini C4, dan ini adalah C5. Ya. Nah, coba ya saya buat dulu di sini ya. Mudah-mudahan bagus ini ya. Ini ada C. Ini karena dia glukosa, dia ada gugus aldehidnya ya, CHO. Ada 6, glukosa itu C-nya ada 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang terakhir ini biasanya ini adalah CH2 ya. Nah, kita tahu bahwa di sini yang letak paling jauh ya, OH-nya ada di kanan. Berarti ini menunjukkan adalah si dextrorotari. Ya, ini untuk yang proyeksi Fisher-nya. Kita ubah dari proyeksi Fisher ke lingkar Howard-nya. Nah, ini bentuknya seperti ini untuk glukosa. Ya. Ini H. Nah, kemudian di sini ada H. Nah, di sini ada OH. Nah, di sini ada H. Dan di sini ada kebalik. Aduh. Kebalik ya. Nah, di sini OH dan di sini adalah H. Nah, kita lihat di sini. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, dan ini 6 C-nya. Nah, yang berikatan di sini adalah yang C1 dengan yang paling jauh di sini adalah C5 ya, di sini. Nah, dari C5. Nah, si H ini ya, saya sekali lagi H ini dia akan berikatan dengan ini ya, dengan O. Awalnya kan strukturnya gini ya, C, di sini ada H, dan di sini ada O. O itu dia memiliki ikatan rangkap. Sehingga si H ini ya, dia akan mengikat si O. Ya, jadi bentuknya adalah COH. Nah, sedangkan si C ini dia masih memiliki satu tangan lagi. Ini kan C ini akan berikatan dengan C2 sini ya. Nah, dia akan memiliki yang bebasnya, tangan yang bebasnya ini. Nah, tangan yang bebasnya ini dia akan berikatan dengan C yang nomor 5. Ya, C dengan yang nomor 5. Karena C yang di sini ya, bukan C yang nomor 5. Dia akan berikatan dengan si O. Sorry ya, jadi O ini kan udah dari awalnya mengikat H. Nah, karena dia sudah tidak mengikat H, sehingga dia bebas gitu. Nah, si O. Jadi kalau kita gambarkan ya, sebetulnya ini C1. Nah, C1 ya. Kemudian, nah ini ada penamaan juga
Kalau OH-nya di bawah itu kita sebut sebagai alfa. Nah, di sini kita tulis OH. Nah, nanti ini akan berikatan dengan apa si C1 ini? C1 ini akan berikatan dengan si O. Ya, dia akan berikatan dengan O. Sehingga bentuknya seperti ini. O. Nah, O kemudian berikatan dengan C5. Ini C1 ya. C1. Nah, ini O akan berikatan dengan C yang 5. Nah, ini adalah C5. Nah, C5 untuk yang sebelah kiri H-nya ada di atas. Kita tulis di sini H-nya di atas, ya, aturannya seperti itu. Kemudian, sorry. Sorry ya, ini ada yang salah. Saya salah, ini bukannya, nah. Ini, C-nya itu yang CH2, kita tulis di sini, CH2OH, ya. Saya kurang OH sepertinya ya, ini ada OH-nya. Ya. Ini ada OH-nya. Kurang OH. Ya, betul OH. Harus ada OH-nya. Ya. Di sini ada OH. Nah, kemudian di sini H. Ya. Nah, kemudian ini akan berikatan, ini C5, berarti ini adalah C4. H-nya di atas sini. Ya, kemudian OH-nya di sini bawah. Kemudian di sini ada C4, di sini berarti C3, di sini C2, dan di sini C1. Ini berarti 1, ini 5, ini 6, ini 4, ini 3, ini 2. Itu 1 ya. Kemudian yang 3, di sini OH-nya itu ada di atas. Nah, H-nya itu ada di bawah. Kemudian yang ini kebalikannya, H di atas, OH-nya itu ada di bawah. Nah, ya, betul ya. Nah, jadi sekali lagi di sini kalau alfanya itu adanya di bawah, OH-nya yang bagian C1-nya itu adanya di bawah, kita tulis sebagai alfa. Ya, jadi ini adalah alfa D glukosa. Tapi kalau OH-nya itu adanya di atas, itu kita sebut sebagai beta. Jadi beta D glukosa. Nah, struktur ini tolong diingat-ingat. Coba kalian di catatan kalian, tolong buat gula-gula lainnya. Contohnya yang ketosa aja. Ya, yang ketosa itu contohnya fruktosa. Coba kamu buat di catatan kamu, ya, dari proyeksi Fisher-nya ke proyeksi lingkar Howard-nya, ke struktur lingkar Howard-nya, itu untuk yang fruktosa. Bentuknya seperti apa, ya? Gimana aturannya? Coba tolong di kotret-kotret di catatannya, ya. Nah, ini betul tidak seperti ini, ya. Tolong digambarkan mekanisme penyusunannya itu seperti apa, ya. Mekanisme penyusunannya itu seperti apa. Kalau yang aldehid, tadi ikatannya itu yang C1 dengan yang 5 ya, dengan apa namanya OH yang ada di C5. Tapi kalau yang apa namanya keton, yang keton ini C-nya itu yang C2 dengan yang 5 gitu ya, dengan COH yang di posisi 5 ini. Coba kira-kira bentuknya seperti itu atau tidak ya, alfa defruktosa dan beta defruktosa. Silakan kalian pahami bagaimana pembentukannya. Nah, yang selanjutnya di sini ada juga yang kita sebut sebagai turunan gula. Jadi saya akan lebih spesifik lagi membahas tentang turunan gula. Ada yang kita sebut sebagai gula alkohol. Gula alkohol ini sebetulnya dia tidak memiliki gugus aldehid ataupun keton. Jadi gula-gula yang sebelumnya yang saya sudah jelaskan, ya, gula-gula yang ada di alam, ya, atau gula-gula yang umum, ya, bukan gula alkohol, itu dia mengandung gugus aldehid dan juga dia mengandung gugus keton.
Nah, kalau gula alkohol ini dia tidak ada gugus aldehid ataupun gugus keton. Contohnya ini D-arabitol. Kenapa disebut alkohol? Karena di situ di gula tersebut dia hanya memiliki gugus hidroksil. Ya, tadi kan di sini harusnya COH ya, COH di sini menjadi CH2OH ya. Jadi semuanya di sini adalah gugusnya gugus hidroksil. Kemudian ada juga gula asam, nah gula asam ya. Jadi gugus aldehid pada C1 atau OH pada atom C6 ya, dioksidasi akan membentuk asam karboksilat. Misalnya asam glukonat dan asam glukuronat. Nah, bedanya di sini kalau asam D-glukonat, si gugus aldehidnya itu ya, dia dioksidasi sehingga dia akan membentuk asam karboksilat. Asam karboksilat itu kan gugusnya adalah COOH ya. Nah, kemudian kalau yang D-glukuronat, si CH2-nya kalau supraldehidnya masih ada tapi CH2OH-nya itu yang akan dioksidasi sehingga gugusnya itu menjadi gugus karboksilat yang kita sebut sebagai asam D-glukuronat. Nah, ini oksidasi gula aldehid menjadi glukonat ya. Jadi D-glukos ya dengan menggunakan oksidator dia akan menghasilkan asam D-glukonat. Kemudian ada juga gula amino. Bedanya apa dengan yang gula-gula lainnya? Kita lihat di sini ada gugus aminnya di sini ya. Jadi gugus amino menggantikan gugus hidroksil. Sebagai contoh adalah glukosamin ya. Glukosamin ini ada NH2-nya di bagian sini ya. Di sini ada N-nya. Ada gugus N-nya. Jadi gugus amino ya dapat mengalami asetilasi seperti pada di sini N-asetil glukosamin. Jadi selain NH2 NH2 ini si glukosamin akan mengalami proses yang namanya asetilasi sehingga dia akan membentuk ini alfa DN asetil glukosamin. Nah, di sini ada penambahan gugus ini ya. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi adalah monosakarida. Yang selanjutnya adalah oligosakarida.